Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Melihat Suara. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah di sudut kota Solo. Di sana berdiri sebuah warung nasi liwet yang menyimpan kisah kelam di balik kesuksesannya. Seorang bernama Jaka. Ia adalah penjual nasi liwet yang putus asa karena dagangannya selalu sepi dan hampir bangkrut. Namun, di saat himpitan ekonomi yang semakin menimpanya, ia memilih mengambil jalan gaib yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah perjalanan pesugihan yang mengerikan, yang menjanjikan kekayaan dan penglaris tanpa batas. Namun, semua itu ada akibat yang harus dibayarkan. Di balik aroma nasi liwet yang menggugah selera itu, tersembunyi rahasia mistis, pesugihan terlarang, dan cerita para tumbal yang menuntut balasan. Inilah kisah pesugihan pedagang nasi liwet yang merubah nasibnya seketika sampai akhirnya berakhir tragis. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Di pinggiran kota Solo, tepat di sebuah jalan kampung yang tidak terlalu ramai, berdiri sebuah warung kecil dengan papan kayu bertuliskan Nasi Liwet Jaka. Warung itu tidak besar, hanya ada beberapa meja kayu sederhana, kursi panjang, serta dapur kecil, tempat Sari setiap pagi menyiapkan nasi liwet lengkap dengan ayam suwir, telur, sambal, dan kuah santan yang menjadi ciri khas masakannya. Sudah 1 bulan warung itu berdiri, tetapi harapan Jaka belum juga menjadi kenyataan. Setiap pagi ia membuka pintu warung dengan penuh harapan. Ia menyusun piring, membersihkan meja-meja, lalu duduk di depan warung sambil menunggu pelanggannya datang. Namun, hingga siang hari, suasana tetap sama, selalu sepi. Hanya sesekali ada tetangga yang mampir membeli 1 bungkus nasi liwet. Mereka datang bukan karena penasaran dengan rasa masakannya, melainkan karena ingin membantu usaha baru Jaka dan Sari. Jaka berdiri di depan warung sambil melihat jalanan yang kosong. Tangannya melipat di dada, wajahnya terlihat murung. "Yah, sepi lagi," gumamnya pelan. Dari dalam dapur, Sari mendengar suara suaminya. Ia keluar sambil membawa kain lap, dan meski wajahnya terlihat lelah, ia tetap berusaha untuk tersenyum. "Sabar, Kak. Baru sebulan, orang-orang belum banyak yang tahu warung kita," ucap Sari dengan nada yang lembut. Jaka pun menoleh, tatapannya penuh kekecewaan. Sebulan itu bukan warung yang sebentar. Modal hampir habis. Beras, ayam, bumbu, gas, dan listrik semua pun harus dibayar. Namun pembeli masih seperti sepi-sepi saja. Sari terdiam. Ia memahami kekhawatiran suaminya. Mereka membuka warung itu dengan uang pinjaman dari keluarganya. Harapan mereka sederhana. Mereka ingin memiliki usaha sendiri dan tidak selamanya bekerja serabutan. "Aku tahu kamu sudah berusaha keras," kata Sari. "Tetapi menyerah sekarang juga bukan solusi. Kita tetap buka, tetap berusaha. Rezeki datang dengan cara yang tidak selalu kita tahu," kata Sari. Namun, bagi Jaka, kata sabar mulai terdengar seperti sesuatu yang sulit diterima. Ia ingin melihat hasil dari kerja kerasnya selama ini. Ia ingin warungnya mulai ramai. Ia ingin membuktikan bahwa keputusannya membuka usaha bukan sebuah kesalahan. Malam harinya, setelah warung ditutup, Jaka masih duduk sendirian di depan meja. Ia melihat papan nama warung yang bergoyang akibat tertiup angin. "Kalau begini terus, kita bisa bangkrut, Sar," katanya pelan.
Sari yang sedang membereskan piring berhenti sejenak. "Kita cari jalan bersama, Kak." Jaka menghela nafas panjang. "Aku cuma tidak mau kembali jadi buruh bangunan. Aku ingin hidup kita berubah." Sari menatap suaminya dengan sedih. Ia tahu Jaka memiliki impian besar, namun ia juga mulai melihat perubahan dalam diri suaminya. Jaka semakin mudah marah dan semakin terobsesi dengan hasil yang instan. Hari demi hari pun berlalu. Warung tetap sepi, dan sampai suatu sore, ketika Jaka sedang duduk di depan warung, seorang pria tua datang menghampirinya. Pakaiannya sederhana, wajahnya penuh keurutan, dan tatapannya sulit ditebak. "Bukan pembeli ya?" tanya Jaka. Pria itu tersenyum tipis. "Haha, bukan. Aku hanya melihat warungmu sepi sekali." Jaka merasa tersinggung, tetapi menahan emosinya. "Namanya juga usaha, Pak. Belum tentu langsung ramai kan?" Pria itu mendekat dan menepuk bahu Jaka. "Kalau kau ingin warungmu ramai, aku bisa mengenalkan dengan seseorang." Jaka mengernyitkan dahinya. "Hah? Seseorang?" Pria itu pun mengangguk. "Orang yang tahu cara membuka jalan rezeki dengan cepat dan mudah." Jaka pun terdiam. Ia tahu maksud perkataan itu bukan sesuatu yang biasa. Namun, di tengah rasa putus asa dan tekanan hidup, tawaran itu terdengar seperti sebuah harapan yang sangat besar. "Siapa orang itu?" tanya Jaka perlahan. Pria itu tersenyum. "Namanya Mbah Luri." Angin sore berembus melewati halaman warung. Entah kenapa, Jaka merasakan hawa dingin yang berbeda. Malam itu, untuk pertama kalinya, Jaka mulai mempertimbangkan sebuah jalan yang seharusnya tidak pernah ia pilih. Sejak pertemuannya dengan pria tua itu yang menawarkan bantuan, pikiran Jaka tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali melihat warungnya sepi, ia selalu teringat perkataan orang tua itu. "Kalau ingin warungmu ramai, aku bisa mengenalkan dengan seseorang." Kalimat itu terus terngiang di atas kepalanya. Jaka tahu ada sesuatu yang tidak wajar dari tawaran tersebut. Ia juga memahami bahwa mencari jalan cepat bukanlah pilihan yang benar. Namun, tekanan hidup membuat pikirannya semakin kacau. Hutang modal belum lunas. Tabungan semakin menipis, sementara setiap hari ia harus melihat warungnya yang ia bangun dengan susah payah tetap kosong dan sepi pembeli. Sari beberapa kali menyadari perubahan sikap suaminya. "Kamu akhir-akhir ini sering melamun, Kak. Ada masalah apa?" tanya Sari suatu malam. Jaka yang sedang menghitung uang hasil penjualan hari itu langsung menutup buku catatannya. "Tidak apa-apa, cuma capek aja." Sari menatapnya penuh curiga. Ia tahu Jaka sedang menyembunyikan sesuatu, tapi ia memilih untuk diam. Malam berikutnya, ketika Sari sudah tertidur, Jaka keluar rumah secara diam-diam. Ia berjalan menuju tempat yang sudah dijanjikan oleh pria itu. Sebuah perempatan di dekat pohon beringin besar yang jarang dilewati oleh orang. Udara malam terasa dingin. Suara jangkrik terdengar di balik semak-semak. Di bawah pohon beringin, pria tua itu sudah menunggu. "Kamu datang juga akhirnya," katanya. Jaka hanya mengangguk. "Aku ingin tahu siapa orang yang bisa membuat warungku ramai." Pria itu pun tersenyum kecil. "Kalau kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu, ayo ikuti aku." Mereka berjalan melewati jalan setapak yang gelap. Hingga semakin jauh mereka melangkah, suasana terasa semakin sunyi. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kayu tua yang hampir roboh. Di dalam rumah itu duduk seorang perempuan tua dengan rambut putih panjang. Wajahnya penuh keriput, tetapi sorot matanya sangat tajam. "Ini pasti Jaka?" tanya perempuan tua itu. Pria itu tadinya mengangguk. Perempuan itu adalah Mbah Luri. Mbah Luri menatap Jaka cukup lama.
Kau pemilik warung nasi liwet yang sepi itu ya? Jaka terdiam. Iya, Mbah. Kau ingin warungmu ramai? Jaka menelan ludah. Iya, Mbah. Mbah Luri tersenyum tipis. Keinginan manusia selalu sama. Ingin lebih banyak uang, ingin hidup lebih mudah, dan ingin dihormati. Jaka menunduk. Apakah bisa, Mbah? Mbah Luri mengambil sebuah benda kecil dari meja kayu di depannya. Sangat bisa. Tapi setiap keinginan memiliki harga yang harus dibayarkan. Jaka mulai merasa tidak nyaman. Hah? Harga apa, Mbah? Ruangan menjadi hening. Hanya suara angin yang masuk dari celah dinding. Kau harus membuat perjanjian untuk pesugihan. Jaka menatapnya bingung. Apa? Perjanjian? Mbah Luri pun mengangguk. Setiap bulan harus ada persembahan atau tumbal. Jaka mulai merasa takut. Persembahan apa? Tatapan Mbah Luri berubah menjadi dingin. Haha, nyawa manusia. Tubuh Jaka langsung kaku. Ia ingin berdiri dan pergi, tetapi bayangan warungnya yang ramai terus muncul dalam pikirannya. Ia membayangkan pelanggan memenuhi kursi, uang mengalir deras, dan hidupnya seketika berubah menjadi kaya. Kau hanya perlu memilih, kata Mbah Luri. Tetap hidup susah atau mengambil kesempatan ini. Jaka memejamkan mata sejenak. Dalam pikirannya muncul wajah Sari yang selalu mendukungnya. Namun di sisi lain muncul rasa takut akan adanya kegagalan. Akhirnya dengan suara pelan Jaka berkata, "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Mbah Luri tersenyum. "Besok pagi, lihat sendiri perubahan warungmu." Malam itu Jaka pulang dengan hati yang tidak tenang. Namun, ia tidak tahu bahwa keputusan yang baru saja dibuatnya akan mengubah seluruh hidupnya. Keesokan paginya, sesuatu yang aneh benar-benar terjadi. Saat Sari membuka pintu warung, beberapa orang sudah berdiri di depan. "Bu, nasi liwetnya masih ada." Sari terkejut. Belum sempat menjawab, pelanggan lain mulai berdatangan. Dalam hitungan menit, meja-meja yang selama ini kosong mulai terisi. Warung nasi liwet Jaka yang sebelumnya sunyi berubah menjadi ramai. Sari tersenyum bahagia. "Wah, Kak, lihat, banyak pembeli sekarang." Jaka hanya berdiri diam. Di tengah kegembiraan itu, ia justru merasakan ketakutan. Karena ia tahu keramaian itu bukan datang dari keberuntungan. Ada sesuatu yang sudah ia bayar, dan harganya sebenarnya belum mulai ditagih. Sejak pagi itu, kehidupan Jaka berubah drastis. Warung nasi liwet yang sebelumnya selalu kosong, kini tidak pernah sepi. Setiap hari pelanggan datang silih berganti, bahkan beberapa orang rela menunggu hanya untuk mendapatkan seporsi nasi liwet buatan Jaka dan Sari. Meja yang dulu selalu bersih tanpa pelanggan, kini penuh dengan piring-piring kotor. Suara obrolan pembeli memenuhi ruangan. Uang hasil penjualan yang dulu sulit terkumpul kini mengalir secara deras. Sari sangat bahagia melihat perubahan itu. "Kak, akhirnya usaha kita berhasil," katanya sambil tersenyum saat menghitung pendapatan hari itu. Jaka hanya tersenyum kecil. Ia ikut merasa senang, tetapi jauh di dalam hatinya ada rasa takut yang tidak bisa ia hilangkan. Setiap malam, setelah warung tutup, ia sering mendengar suara aneh di dapur. Kadang suara langkah kaki, suara bisikan yang samar-samar terdengar, atau suara seperti seorang memanggil namanya secara misterius. Namun, Jaka selalu berusaha mengabaikannya. Ia tahu semua ini adalah akibat dari perjanjian pesugihan dengan Mbah Luri. Beberapa minggu berlalu, warung semakin terkenal. Pelanggan datang bahkan dari luar kampung. Banyak orang-orang mengatakan bahwa nasi liwet Jaka memiliki rasa yang berbeda, ada ciri khas tersendiri dan rasanya sangat enak. Namun, ada satu hal yang mulai membuat Sari merasa tidak nyaman. Suasana dapur mulai berubah. Dapur yang dulu menjadi tempat nyaman untuk memasak, kini mulai terasa dingin dan berat. Setiap kali masuk ke sana, Sari sering merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya. Aneh ya, Kak.
Kadang aku merasa dapur ini mulai berbeda, kata Sari mulai suatu malam. Jaka yang sedang membersihkan meja langsung berhenti. Berbeda bagaimana, Sar? Seperti ada orang lain di sana, mengawasi, dan kadang aku dengar suara, padahal aku sendirian. Jaka terdiam. Ia sebenarnya juga merasakan hal yang sama, tetapi ia tidak berani mengatakan kebenaran itu. Untuk membantu pekerjaan yang semakin berat, Jaka memutuskan mencari karyawan tambahan. Seorang gadis muda bernama Madita akhirnya bekerja di warung tersebut. Dita adalah gadis yang ramah dan rajin. Ia cepat belajar melayani pelanggan. Kehadirannya membuat Sari merasa sangat terbantu. Untung ada Dita, kalau tidak, kita pasti kewalahan, kata Sari. Jaka hanya mengangguk. Namun sejak Dita masuk dapur, gangguan aneh semakin sering terjadi. Suatu sore, ketika Dita sedang mencuci peralatan masak, ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Ia langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Dita, panggil Sari dari ruang depan. Iya, Bu, jawabnya pelan. Dita mencoba mengabaikan kejadian itu, tetapi hari berikutnya ia kembali mendengar suara bisikan. Jangan pergi. Dita langsung berhenti bekerja, wajahnya pucat. Ia melihat sekeliling dapur, tetapi tidak ada yang menemukan siapapun. Lama-kelamaan, Dita mulai merasa takut. Namun, karena membutuhkan pekerjaan itu, ia memilih tetap bertahan. Sementara itu, Jaka mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat Mbah Luri berdiri di depan tempat yang gelap sambil berkata, "Hei, jangan lupa janji. Jangan lupa dibayar." Jaka terbangun dengan tubuh yang penuh keringat. Ia tahu waktunya sudah tiba. Suatu malam, setelah warung tutup, Jaka melihat sebuah tanda yang diberikan oleh Mbah Luri. Tumbal pertama harus segera diberikan. Tangannya gemetar. Ia tidak ingin melakukannya, tetapi rasa takut kehilangan semua yang sudah ia dapatkan membuat hatinya menjadi gelap. Malam itu, ketika Dita masih membereskan dapur, Jaka mengambil keputusan yang tidak bisa ia tarik kembali. Ia melakukan ritual yang diajarkan Mbah Luri. Keesokan paginya, Dita ditemukan meninggal secara misterius. Sari menangis histeris. Tidak ada yang menyangka gadis muda yang baru beberapa minggu bekerja itu pergi begitu cepat. Namun, yang membuat Jaka semakin ketakutan adalah perubahan setelah kejadian itu. Warung nasi liwet mereka menjadi semakin ramai. Pelanggan datang lebih banyak daripada sebelumnya. Sari menganggap itu sebagai keberuntungan, tetapi Jaka tahu kenyataan tidak sebenarnya seperti itu. Satu nyawa telah menjadi harga dari kesuksesan mereka, dan itu baru permulaan. Setelah kematian Dita, warung nasi liwet Jaka semakin dikenal oleh banyak orang. Pelanggan datang dari pagi hingga malam hari. Tidak ada lagi meja kosong seperti dulu, bahkan beberapa orang rela mengantri panjang hanya untuk menikmati nasi liwet yang dianggap memiliki rasa yang luar biasa. Bagi orang lain, itu adalah keberhasilan. Namun, bagi Jaka, setiap suara pelanggan yang datang selalu mengingatkannya pada kejadian malam itu. Wajah Dita yang ketakutan, tangisan Sari, dan rahasia yang ia simpan seorang diri. Jaka mulai kehilangan ketenangan. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah kaki dari dapur. Kadang, ia mencium aroma bunga dan kemenyan, padahal tidak ada siapapun yang membakar apapun. Sementara itu, Sari semakin merasa ada sesuatu yang mulai salah. Ia masih berduka atas kepergian Dita, gadis muda yang beberapa hari sebelumnya masih tersenyum melayani pelanggan, membantunya, dan tiba-tiba meninggal tanpa penjelasan yang jelas. Kecurigaan Sari semakin kuat ketika ia mulai melihat perubahan pada suaminya. Jaka lebih sering terdiam. Ia mudah marah. Ia juga selalu menghindari pembicaraan tentang dapur dan kejadian-kejadian malam itu.
Sehingga suatu sore, Wanto, tetangga yang tinggal di sebelah warung, datang menemui Sari. "Sari, aku harus bicara sesuatu denganmu," katanya serius. Sari menatap bingung. "Iya, ada apa toh?" Wanto menarik nafas panjang. Aku melihat sesuatu yang aneh dari warung kalian." Sari mulai gelisah. "Aneh bagaimana?" Wanto melihat sekeliling sebelum berbicara lebih pelan. Beberapa malam lalu, aku melihat Jaka melakukan sesuatu di dapur. Ada dupa, benda-benda aneh, dan benda-benda ritual untuk pesugihan seperti itu." Wajah Sari langsung berubah. Ia sebenarnya sudah lama merasakan hal yang sama, tetapi selama ini ia masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya perasaan. "Aku juga sering mendengar suara aneh," kata Sari lirih. Wanto menatapnya serius. "Kamu harus berhati-hati, Sar. Aku takut warung itu bukan membawa keberuntungan, tapi malah membawa kehancuran." Malam itu, Sari tidak bisa tidur tenang. Semua kejadian selama ini mulai tersusun dalam pikirannya. Warung yang tiba-tiba ramai, kematian Dita, dan suara-suara aneh yang selama ini mengganggu pada dirinya. Perubahan sikap Jaka, dan ia mulai merasa bahwa keberhasilan mereka bukan datang dari kerja keras semata. Keesokan harinya, Sari memberanikan diri berbicara dengan suaminya. "Kak, aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan, ya kan?" Jaka sedang menghitung uang, langsung berhenti. "Maksud kamu apa?" "Aku tahu tentang ritual itu." Wajah Jaka berubah pucat. "Dengar, Sar, apakah Dita menjadi korban karena warung ini?" Pertanyaan itu membuat Jaka terdiam. Untuk pertama kalinya, Sari melihat ketakutan di wajah suaminya. Air mata Sari mulai jatuh. "Aku tidak percaya kamu melakukan ini." Jaka mencoba menjelaskan. "Aku melakukan semua ini karena ingin mengubah hidup kita. Aku tidak ingin kamu hidup susah. Tapi bukan dengan mengorbankan orang lain, Kak." Jaka menunduk. Ia tahu Sari benar, namun ia juga merasa sudah terlalu jauh, sudah terlanjur. "Aku tidak bisa berhenti, Sar." Sari menatapnya kecewa. "Kenapa, Kak?" Jaka menarik nafas berat. "Karena kalau aku berhenti, semuanya akan hilang. Bahkan nyawa kita bisa menjadi gantinya." Sari pun terdiam. Ia baru menyadari bahwa suaminya bukan hanya terjebak oleh ambisi, tetapi juga ketakutan. Malam itu, Jaka kembali menemui Mbah Luri. Ia ingin meminta agar perjanjiannya dihentikan. Namun Mbah Luri hanya tertawa. "Hahaha, kau pikir setelah mendapatkan semuanya, kau bisa pergi begitu saja?" Jaka menunduk. "Aku sudah tidak sanggup, Mbah." Mbah Luri mendekat. "Kesepakatan itu sudah dibuat. Tumbal pertama sudah diterima. Sekarang waktunya memenuhi janji-janji berikutnya. Pesugihan ini tidak bisa dihentikan." Jaka merasa tubuhnya melemah. "Aku tidak mau lagi, Mbah." Mbah Luri menatap tajam. "Kalau begitu, bersiaplah kehilangan semuanya." Jaka pulang dengan pikiran yang hancur. Ia tahu pilihannya semakin sedikit. Warung yang dulu menjadi impian kini berubah menjadi perangkap. Dan tanpa ia sadari, korban berikutnya sudah mulai mendekat. Sejak percakapan Mbah Luri, Jaka tidak pernah lagi merasa tenang. Warung nasi liwet yang dulu menjadi impiannya kini berubah menjadi tempat yang membuatnya ketakutan setiap hari. Dari luar, warung itu terlihat semakin sukses. Pelanggan terus berdatangan, uang masuk tanpa henti. Banyak orang menganggap bahwa Jaka sebagai pengusaha yang berhasil. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik kesuksesan itu terdapat rahasia kelam pesugihan. Setiap malam, setelah warung tutup, Jaka selalu merasa diawasi. Ia seiring melihat bayangan bergerak di dapur, suara bisikan yang terdengar semakin jelas. Janji harus ditepati. Jaka mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tidak bisa lagi menikmati kekayaan yang ia dapatkan.
makan makanan mahal, rumah yang lebih baik, dan uang yang menumpuk tidak mampu menghilangkan rasa takut dalam dirinya. Sari pun semakin yakin bahwa warung itu harus dihentikan. "Kak, kita harus pergi dari tempat ini," kata Sari pada suatu malam. Jaka yang sedang duduk diam hanya menatap kosong. "Aku tidak bisa, Sar." "Kenapa tidak bisa? Kita masih bisa mulai lagi, kita bisa hidup sederhana." Jaka menggelengkan pelan. "Kamu tidak mengerti, aku sudah terikat." Sari menatap suaminya dengan sedih. "Yang mengikat kamu bukan perjanjian itu, Kak, tapi rasa takut dan keserakahan kamu sendiri." Perkataan itu membuat Jaka terdiam. Namun sebelum ia bisa menjawab, terdengar suara keras dari dapur, seperti sesuatu yang jatuh. Mereka berdua langsung menoleh. Saat Jaka membuka pintu dapur, udara dingin langsung menyambutnya. Sereng, lampu kedip-kedip, peralatan masak bergetar dan berjatuhan. Di sudut ruangan, Jaka melihat sosok yang selama ini menghantuinya. Bayangan hitam tinggi berdiri diam. Di belakangnya muncul sosok Dita dengan wajah yang pucat. Jaka mundur ketakutan. "Aku sudah memberikan apa yang kalian minta," katanya dengan suara yang bergetar. Sosok hitam itu tertawa pelan. "Kau memberi karena takut kehilangan, bukan karena memenuhi janji." Dita menatap Jaka dengan wajah penuh kesedihan. "Kenapa aku yang harus menjadi korban, Kak?" Jaka tidak mampu menjawab. Air matanya mulai jatuh. Ia sadar bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pilihannya sendiri. Tidak lama kemudian, suara lain terdengar dari belakang. Suara langkah kaki berat. Korban kedua dari perjanjian itu mulai muncul. Jaka semakin panik. Ia berlari keluar dapur, tetapi pintu warung tiba-tiba tertutup sendiri. Sari yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis dan ketakutan. Ia akhirnya memahami bahwa warung yang mereka bangun bukan membawa keberuntungan, melainkan kehancuran. Malam itu, warung nasi lewat Jaka berubah menjadi tempat yang penuh teror dan horor. Meja dan kursi bergerak sendiri, piring jatuh pecah, suara tangisan terdengar dari berbagai sudut. Jaka memohon agar semuanya dihentikan. "Aku menyesal, aku ingin mengakhiri semuanya." Namun, suara dari kegelapan menjawab, "Penyesalan datang setelah semuanya terlambat." Perlahan, warung yang dulu menjadi sumber kebanggaan mulai hancur. Api muncul tanpa sebab, dinding kayu runtuh, papan nama yang selama ini menjadi simbol kesuksesan jatuh ke tanah. Jaka hanya bisa melihat semua itu dengan tubuh gemetaran. Ia kehilangan warungnya, ia kehilangan ketenangan, dan ia kehilangan dirinya sendiri. Sari berhasil keluar dari tempat itu bersama Wanto yang datang membantu. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Baginya, kehidupan sederhana jauh lebih berharga daripada kekayaan yang ia bangun dari penderitaan orang lain. Beberapa hari kemudian, warga kampung membicarakan kejadian tersebut. Warung nasi liwet Jaka tidak pernah dibangun kembali. Tempat itu dibiarkan kosong. Banyak warga mengaku masih mendengar suara tangisan dari lokasi tersebut pada malam hari. Ada yang mendengar suara perempuan menangis, ada pula yang mencium aroma nasi liwet bercampur bau kemenyan, hingga Sari akhirnya meninggalkan kampung itu. Ia memilih memulai hidup baru dengan sederhana. Ia membawa satu pelajaran yang tidak pernah ia lupakan. Keinginan untuk sukses bukanlah sesuatu yang salah. Ambisi yang sukses bukan sesuatu yang salah. Namun, ketika seseorang memilih jalan yang merugikan orang lain dengan jalan yang gelap, keberhasilan itu hanya akan membawa kehancuran. Karena tidak semua rezeki yang datang jangan cepat adalah berkah. Semua adalah proses. Kadang, sesuatu yang terlihat seperti keberuntungan hanyalah awal dari sebuah bencana. Jadi, mari kita mencari rezeki dengan cara yang halal, dengan proses yang baik, bukan dengan cara-cara yang jahat, seperti pesugihan, panglaris, atau bahkan korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.